Ya, halo, balik lagi. Ini part terakhir dari untuk pembuatan stock inventory atau data inventory. Di part 1, part 2 kita udah bikin untuk database. Terus di part 2-nya, part 1 kita bikin database, part 2 kita bikin barang masuk dan barang keluar. Di part 3 ini kita bikin stock inventory. Nah, ini adalah laporan final dari daftar inventory. Maaf, saya berserak ini, saya minum dulu bentar ya. Nah, di stock inventory ini adalah semuanya pakai sistem rumus nantinya. Jadi teman-teman tinggal bikin di kertas kerjanya database, barang masuk, barang keluar. Stock inventory ini akan otomatis terisi semua. Bagaimana rumusnya? Oke, kita lanjut ya. Kita bikin dulu satuan in, barang masuk, barang keluar, terus stok sisa kita besarin sama ukurannya. Terus harga sama total kita segini cukup dengan satuan angka counting custom. Oke, kita bikin dulu tabelnya kira-kira sebanyak ini. Untuk kodenya ini, inventory stock adalah kode di inventory itu sama dengan kode database. Kenapa? Karena kita akan menampilkan seluruh kode-kode atau seluruh database yang data stock yang ada di database. Nanti akan terlihat di stock inventory. Bagaimana caranya? Rumusnya ya udah kita pakai simulink sama dengan klik masuk ke database, klik A1, terus copy rumusnya ke bawah atau tarik rumusnya ke bawah. Nah, ini ada 000, ya nggak masalah. Bisa nggak kita hilangin if error? Kita coba dulu. If error, saya rasa nggak bisa sih, karena dia bukan error ya, value database ya. Nggak bisa karena dia bukan error, karena memang tidak ada ini aja ya. Nah, oke, ini A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, terus nama barangnya di sini. Kita pakai sistem rumus VLOOKUP juga. Rumusnya itu kita pakai if error juga di awalnya, supaya nanti kalau ada error teman-teman juga tidak perlu nggak perlu susah untuk nambah rumus if error lagi. Jadi kita langsung pakai rumus if error buka kurung VLOOKUP buka kurung lagi, terus kita klik kodenya atau yang A5 ini, titik koma, terus pilih di database 1 ya, 1. Kita pakai database 1 masih sama. Terus kita pilih code index number. Untuk nama barang itu nomor 2. Nanti kita pasang lagi ya, betul atau enggak nomor 2. Terus 0, ini titik kurung, petik 2, tanda titik 2, terus petik 2, tutup kurung, enter, sempurna nil. Kita copy rumusnya ke bawah. Oke, yang error ini dia akan 0, dia akan kosong. Berarti ini semuanya akan tampil di sini. Kita cek nama barang udah betul ya, sempurna nil ya, plus nil. Kita ingat dulu untuk tabel yang kita buat barusan atau tabel yang ini, tabel database 1, itu di kolom 1 ada kode, kolom 2 nama barang, kolom 3 satuan, kolom 4 harga. Berarti kolom 3, kolom 4 harga dan satuan. Kita masukkan stock inventory. Satuan berarti ada di kolom 3. Rumusnya sama, VLOOKUP sama dengan if error buka kurung VLOOKUP buka kurung lagi, ambil kodenya atau di A5 titik koma database 1 titik koma, ada kolom 3 titik koma 0 titik kurung sendiri. Cantum dapat. Nah, kita mau ngambil in, barang ini itu kita ngambil dari sini. Kita nggak bisa pakai VLOOKUP. Kenapa nggak pakai rumus VLOOKUP? Karena kita ngambil total dari barang masuk atau total dari kode barang yang masuk. Misal A1, A2, A3, A4, ini A1 masuk 10, berarti kita mau ngambil rumus jumlah dari kuantiti yang masuk. Oke, misalnya A1-nya di sini ada 2. Kita kasih A1 lagi di sini, masuknya di sini 100. Berarti jumlah barang masuk untuk kode A1 adalah A1 berarti 10 dan 100, ada 110 gitu. Pakai rumus apa? Kita pakai rumus SUMIF. Oke, rumus SUMIF itu seperti ini. Sama kita masuk lagi ke stock inventory. Maaf, ini agak error lagi, nge-hang lagi dia. Biasa. Oke,
Oke, kita masuk ke rumus in. Rumus in itu mengenal rumus sum if. Rumus sum if itu sama dengan sum if buka kurung, kita pilih kategorinya itu di yang mau kita ambil in itu ada di in. Jadi kita klik in, kita blok yang atau kita ambil range-nya sampai bawah. Kalau saya sih ngambilnya sampai di kolom 1000-an harusnya ya. Jadi teman-teman ketika barang masuk ini nggak perlu susah-susah lagi, tapi nggak masalah. Nggak masalah, kita bikin sampai sini dulu aja. Kita Ctrl F dan F4. Kita bikin Fn4 untuk mengunci rumusnya. Terus titik koma, sum if barang masuk D5. Jadi kita mau lihat barang masuk untuk yang kolom di rank di nama barang ini, kita pindah ke stock inventory. Terus kita pilih nama barangnya atau kode sempurna. Jadi untuk sum if ini kode barang B5 titik koma, terus pindah lagi ke bagian in, masuk di quantity, blok sampai bawah lagi, F4, tutup kurung gitu. Oke, habis ini data pertanyaan berarti ada barang masuk 110. Bagaimana membuktikan kalau ini betul? Kita copy sampai bawah, kita cek dulu ya, 110 betul nggak barang sempurna masuk 110? Ya betul. Kita coba masuk sempurna mil lagi nih, A6 sempurna mil 16 ya. Di sini masuknya misalnya 1000. Wah, hampir banyak lah, 1000. Berarti yang masuk dari A6 ini ada 1000. Ini A6 1010 ya totalnya. Kita cek stock inventory, kita Ctrl C, kita copy ke bawah, ada ya 1010 ya masuk ya. Jadi ini membuktikan kalau rumus in sudah bisa digunakan untuk innya. Oke, terus rumus out ini adalah sama dengan rumus in, cuma kita ngambil dari kolom outnya gitu, barang sama quantity yang keluar. Bagaimana rupanya? Sama dengan sum if buka kurung, kita ambil range di out, nama barang Fn4 titik koma, pindah lagi ke stock inventory, kita ambil nama barangnya sini titik koma, kita ambil nama barang ini ya B5 ya, terus kita pindah ke out lagi, klik di ini, tutup kurung. Maaf, harusnya dikunci dulu, kelupaan. Fn4 tutup kurung. Oke, barang keluarnya 5, kita copy. Nah, anggap nih yang kita bikin tadi, yang kita edit tadi sempurna 16 yang masuk 110, keluar lagi nih yang ini nih ya, 110 A1 yang masuk 100 kita bikin keluar lagi di sini. Jadi A1 sempurna mil kita bikin keluarnya 50 ya, di tanggal 2 lagi, tanggal 2 itu juga kita cek inventory, berarti keluarnya 55. Oke, terus yang masuk 1010 ini kita bikin keluarnya 500, berarti di sini A6 tanggal 2 kita bikin keluar 500 bungkus. Oke, otomatis 500 bungkus tambah dengan ini 505, kita cek ada ya 505. Nah, rumusnya selesai, in dan out. Untuk rumus stock sama dengan in dikurang dengan out. Oke, in dikurang dengan out. Harga kita pakai rumus will up. Maaf, sebelumnya kita kasih warna dulu. Ini kita kasih warna kuning yang udah kita kasih rumus. Ini kita kasih warna hampir semuanya ya pakai rumus. Ya udah, kita kasih warna aja. Oke, ini kita kasih rumus ini. Untuk harga sama kita pakai rumus will up sama dengan P error buka kurung P look up buka kurung kode barang atau yang A5 titik koma, ambil di data base 1 titik koma, kolom kelima. Betul nggak, kolom kelima atau kolom 4 ya? Kita pastiin dulu ya, kita klik database, ambil harga 1, 2, 3, oh kolom 4. Oke, kita hapus lagi stock inventory di sini. Selesai database titik koma, kolom 4 titik koma, 0 tutup kurung titik 2 titik. Oke, untuk total ini adalah penggalian dari stok, sisa stok dikali dengan harga. Itu, wah ada if error, kita kasih rumusnya di sini dengan rumus if error buka kurung sama dengan if error buka kurung ini dikali dengan harga, total sisa stok dikali harga, ada minnya pula. Oke, rumusnya ini ya,
sama sih, F5 kali G5 atau stok dikali harga, tapi di awalnya kita kasih if error supaya ketika ada perkalian yang dengan jumlah kosong atau jumlahnya tidak ada atau tidak terhingga, itu dia tetap akan menampilkan tabel kosong gitu. Oke, sampai sini paham? Sampai sini kalau memang belum paham nanti ditanya di kolom komentar, nggak apa-apa ya, silakan di komentar video-videonya juga nggak apa. Kita kasih total, kita mau lihat total berapa sih total barang kita yang masuk, berapa total barang keluar, berapa sisa stok kita, total stok yang ada sekarang ini di gudang, terus berapa total pembelian, total modal kita gitu. Ini berarti kan di sini menampilkan total modal ya. Ini harga beli kita, sisa stok, berarti di sini modal kita. Kita kasih rumus sub total buka kurung 9 itu untuk kategori sum, titik koma kita ambil di sini, blok sampai bawah, tutup kurung, enter. Kita kasih rapiin. Oke, terus di sini sama dengan, maaf, kita copy aja langsung di ini kita kasih general. Jadi berapa total barang masuk kita? Total barang masuk itu ada 1180 bungkus atau 1180 totalnya. Nah, karena ini ada satuan boxlop, berarti ini kan tidak bisa dikonversikan. Nah, gimana caranya? Ya ini hanya untuk melihat total keseluruhan barang yang ada. Nanti untuk yang slot ya kita hitung satu slot. Ini 10 slot gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja di komen di bawah. Oke. Nah, ini kita kasih total biar bikin lebih bagus aja sih, supaya teman-teman juga bikinnya rapi. Di sini kenapa nggak ada total? Ya karena harga ini kan nggak kita bikin total. Kita bisa kasih ini average aja, rata-rata harga rata-rata ya. Average. Nah, sama dengan subtotal kita kasih average itu di 11 atau 1, kenapa kita pakai rumus total di atasnya? Karena kalau kita pakai filter, jangan di sort ya, tapi di filter. Kita mau ngelihat untuk sampurna mil, kita udah beli berapa sih untuk kode A1 gitu. Kita filter misalnya kode A1. Kode A1 kita ada beli barang sampurna mil itu stoknya itu ada 110 awalnya, terus keluar 55, sisa stok 55. Harganya 20.000. Tuh, totalnya 1.100.000 gitu. Terus bagaimana kalau kita mau lihat di A2 gitu, atau A6 deh yang ada tambahan barangnya pembelinya 2 kali. Stoknya 1010, penjualan 505, sisa stok 505, harga 21.000. Seperti itu. Oke, kita clear dulu. Nah, untuk tabel di stok inventory udah selesai. Setiap ada penambahan, kita tambah, misalnya di database kita tambah A9 dengan nama barangnya itu kita kasih misalnya di Samsu dengan satunya itu bungkus, harganya itu 30.000 misalnya. Terus kita ada beli barang tanggal 1, kodenya sini ada A9 ya, A9 kita beli, berarti udah masuk otomatis di Samsung dengan kita beli barang itu 100 bungkus. Oke, berarti kita beli barang itu totalnya 300.000, 3 juta. Pas keluar itu baru keluar satu nih, baru kejual satu. A9 di Samsung baru keluar 5 lah gitu. Kita beli 100 bungkus, baru kita jual 5. Oke, berapa? Di sini kita tinggal lihat udah otomatis keisi di tabel bawah. A9 di Samsung bungkus, kita beli barang 100, kita jual 5, sisa 95 dengan total harga 30.000 gitu. Si total barang kita ada yang ada di gudang atau yang di inventory itu ada 2.850.000. Nah, seperti itu. Jadi tabel ini kita bikin tabel sederhana aja, tabel yang maksudnya kita bikin untuk stok inventory untuk perusahaan-perusahaan atau untuk usaha-usaha UMKM yang skalanya masih kecil.
atau dengan jumlah item barang yang tidak terlalu banyak. Kalau seandainya item barang itu sudah mencapai ribuan atau ratusan ribu ataupun jutaan, saya sarankan menggunakan sistem. Kenapa menggunakan sistem? Supaya nanti pembukuannya lebih rapi. Karena ketika untuk akhir bulan ataupun akhir tahun, ketika kita mau stock up name menggunakan sistem manual ini, kebanyakan biasanya itu banyak terjadi miss atau koreksi perhitungan yang dari Excel dan di gudang. Tapi kalau menggunakan sistem akuntansi, untuk meminimkan kesalahan dari sisi pencatatan itu, kita sudah bisa maksimalkan menggunakan sistem itu. Nah, tidak salah juga kalau seandainya nanti ketika kita sudah menggunakan sistem akuntansi itu, tim finance ataupun tim gudang tetap menggunakan manual untuk controllernya, untuk fungsi controllernya. Jadi sebelum stock name akhir bulan ataupun per minggu ataupun per 2 minggu, teman-teman bisa bandingkan antara pencatatan manual dengan pencatatan di sistem untuk melihat apakah pencatatan kita yang pencatatan manual itu sudah benar atau belum tidaknya. Gitu. Jadi next, kalau ada lagi kalau mau nambah tabel, nambah kode barang, boleh silakan. Gitu. Nah, ada pembelian lagi, misalnya sampun ambil 16 kelas 16 deh beli sebelum kita closing ya, tapi kita kan nggak perlu nambah kode baru dong. Ya, memang karena sudah ada dengan harga yang sama, dengan satu yang sama, kita nggak perlu tambah kode barang lagi, langsung aja di pembelian gitu, pembelian dan seterusnya. Untuk yang diwarnain itu yang menggunakan rumus, yang tidak diwarnain itu ada tidak menggunakan rumus. Jadi teman-teman bisa cek, ini saya ada klik di sini rumusnya, ini rumus. Oke. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen di kolom komentar, dan di share, di like, di komen, jangan lupa di subscribe.